Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresa Latisa Aurelia, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 20325100642. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai konsep dasar manajemen strategi berdasarkan pada materi pada mata kuliah manajemen strategi kelompok D3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pengertian ini juga mengandung implikasi bahwa perusahaan berusaha mengurangi kelemahannya dan berusaha melakukan adaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Pengertian tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Strategi bisnis perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebelum strategi bisnis tersebut diimplementasikan dan dievaluasi hasilnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa manajemen strategi memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan perusahaan, yang kedua, lingkungan eksternal, yang ketiga, lingkungan internal, dan yang keempat, strategi bisnis. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa mazhab yang berkembang di dalam manajemen strategi. Yang pertama ada environmental school atau lingkungan bisnis, yang dimana terdapat keyakinan yang mengutamakan faktor lingkungan eksternal sebagai determinan dalam menyusun strategi bisnis. Yang kedua, research based school. Pada mazhab ini, manajemen atau lingkungan internal menjadi determinan terpenting atas keberhasilan perusahaan. Dengan keunggulan kemampuan yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan rekayasa pada lingkungan bisnisnya. Memang memerlukan biaya yang besar dan mungkin membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Akan tetapi pada prinsipnya, perusahaan dapat berlaku aktif dan tidak sekedar pasif. Yang ketiga, value driven school. Pada mazhab ini, dalam menentukan strategi bisnis sangat mengutamakan visi perusahaan seperti ideologi, nilai, ajaran, dan rancangan masa depan perusahaan dalam membangun kinerja perusahaan. Yang keempat, scientific school. Suatu mazhab di mana pengikutnya berusaha untuk menggabungkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal serta visi perusahaan dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat logis dalam menyusun strategi bisnisnya. Yang kelima, processual school. Hampir sama dengan mazhab scientific, mazhab ini berusaha untuk menggabungkan lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan visi perusahaan. Namun, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan seni atau intuisi. Dalam menyusun strategi bisnis, perlu dilakukan analisa lingkungan bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang menjadi threat atau opportunity yang sedang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang, sehingga menciptakan peluang yang akan mempengaruhi bisnis perusahaan. Setelah dilakukannya identifikasi terhadap threat atau opportunity dalam bisnis, perusahaan dapat mendefinisikan implikasi tersebut, apakah memiliki dampak langsung atau dampak yang bersifat tidak langsung. Menurut Courtney, tahun 2001 hingga 2003 mengkategorikan ketidakpastian lingkungan bisnis dalam 4 tingkatan. Tingkat yang pertama, tingkat ketidakpastiannya rendah, memiliki satu perakiraan masa depan perusahaan yang jelas, alat bantu pengambilan keputusan strategis tradisional seperti 5 kekuatan bersaing, analisis SWOT, diagnostik kompetensi inti, dan lain-lain dapat dipergunakan.
biasanya terjadi pada pasar yang telah matang, perusahaan informasi pasar, dan pengalaman yang cukup. Tingkat kedua, tingkat ketidakpastiannya cukup rendah. Memiliki perakiraan masa depan yang tidak tunggal, ada beberapa kemungkinan tapi masih relatif terbatas dan salah satu pasti terjadi. Alat bantu tradisional biasanya masih tetap digunakan dengan dibantu oleh alat analisa lain seperti teori pohon keputusan, teori permainan, dan perencanaan skenario. Perubahan hukum, strategi, dan revitalisasi pesaing merupakan beberapa penyebab ketidakpastian tingkat ini. Tingkat keempat, menyediakan sedikit pun peluang untuk memperkirakan masa depan. Masa depan bukan saja benar-benar tidak diketahui, akan tetapi juga tidak dapat diketahui. Referensi masa lalu dan kasus-kasus yang pernah dialami manajemen dapat digunakan sebagai acuan serta alat bantu analisis dinamika bisnis, dan simulasi manajemen penerbangan dapat digunakan pada tingkat ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen melakukan analisa lingkungan sebagai upaya untuk menyusun strategi bisnis guna mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya tingkat ketidakpastian lingkungan, manajemen akan menggunakan alat analisis yang berbeda-beda disesuaikan dengan lingkungan bisnisnya dalam merumuskan strategi perusahaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.